Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kitiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi salam. Akad salam itu merupakan salah satu akad jual beli di mana kondisi tertentu membeli atau membayar terlebih dahulu atau uang di muka atas barang yang akan dibeli, sehingga membantu penjual untuk menyediakan modal dan membeli mendapatkan jaminan mendapatkan barang yang diinginkan. Contohnya pembelian produk hasil pertanian. Pengertian dasar akuntansi salam itu, pengertian salam itu dalam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang, penyerahan uangnya di muka. Definisi akad salam dalam PSAK 103 itu, salam adalah akad jual beli barang atau pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasan dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Karakteristik akad salam. Akad salam paralel itu lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual, kemudian pemesan kepada pihak yang lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam muka, hal itu disebut salam paralel. Sedangkan salam komitmen itu apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Seperti itu. Ada salam hikmah. Salam hikmah itu manfaat transaksi salam sebagai pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperbolehkan dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagai kebutuhan hidupnya. Pandangan dan kriteria salam paralel. Pandangannya itu, beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi itu dilakukan terus-menerus. Hal demikian dapat menjurus kepada riba. Paralel salam diperbolehkan asalkan eksekusi kontrak dalam kedua tidak bergantung pada eksekusi kontrak yang pertama. Terus syaratnya itu, salam paralel dapat dilakukan dengan syarat akad antara lembaga keuangan syariah atau paralel dan prosedur atau penjual terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah dan pembeli akhir. Dan yang kedua itu, kedua akad saling bergantung. Itu dasar syariah dalam Al-Quran itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskan dengan benar. Dan dalam dasar syariah dalam as-sunnah itu ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk
keperluan rumah, bukan untuk dijual. Itu Ibnu Majah. Dan ada dari Bukhari Muslim yang bunyinya, barang siapa melakukan salam hendaknya melakukan dengan takaran yang jelas dan untuk jangka waktu yang ditentukan. Dan rukun salam itu ada 3, yaitu pelaku itu seperti pembeli dan penjual, dan objek akad seperti barang, objeknya itu barang yang akan diserahkan, dan modal yang berbentuk harga, lalu ijab kabul. Itu hal yang bisa membatalkan kontrak dalam salam itu ada: 1, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan; 2, barang yang dikirim atau cacat, tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad; yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan. Sekian penjelasan akad salam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.